Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik telah sempat hadir dalam acara kita hari ini. Sebelum melakukan konseling keluarga ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, ini kita kan akan lakukan konseling keluarga. Nah, jadi konseling keluarga ini dilakukannya seperti ini: duduk melingkar atau setengah melingkar. Yang anggotanya ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Seperti yang kita lakukan sekarang, ada bapak, ada ibu, dan adik-adik. Nah, jadi konseling keluarga ini bertujuan untuk mengentaskan masalah yang ada dalam keluarga. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menemukan solusi yang ada dalam keluarga. Nah, jadi dalam melakukan konseling keluarga ini, bapak, ibu, maupun adik-adik diharapkan dapat mengutarakan dan mengucapkan semua permasalahan dengan secara kesukarelaan, tanpa diminta-minta dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, di sini insya Allah apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita ucapkan, yang tahu hanya kita yang ada di sini dan tidak akan dibawa keluar. Baik, apakah bapak, ibu, dan adik-adik sudah paham? Sebelum kita melakukan konseling keluarga ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tera Bayu Putri. Di sini saya sebagai konselor yang dimana akan membantu mengentaskan permasalahan yang ada dalam keluarga ini. Jadi untuk adikmu? Saya Ibu Aminah. Saya Embun. Adik Embun. Adiknya ini? Saya anak pertama, Bella. Anak pertama Bella. Pada bapaknya? Nama saya Bapak Putra. Bapak Putra. Kita langsung saja ya menjajakan permasalahannya. Boleh dimulai dari Ibu menceritakan apa saja permasalahan yang Ibu rasakan keluhnya terhadap keluarga ini. Boleh Bu? Jadi sebenarnya saya itu merasa kurang didengarkan di keluarga ini Bu, karena anak-anak itu kalau sama saya lebih ke tertutup kayak gitu, entah apa takut. Mereka lebih kalau ngomong apa-apa itu lebih ke bapaknya sih. Jadi saya merasa kayak kurang didengarkan sama anak-anak itu. Berarti ibunya merasa kayak kesepian karena anak-anak itu lebih dekat dengan bapak gitu. Iya. Kalau boleh tahu kenapa adik-adik lebih tertutup kepada ibunya daripada ke bapak? Ada yang pertama? Sebenarnya itu bukan tertutup ya Bu, tapi lebih ke kan ibu itu sering melarang gitu kan Bu. Sedangkan kan yang berbeda kan udah besar ya Bu. Terlebih lagi saya kan lagi kuliah, namanya juga anak kuliahan kan, anak muda. Jadi ada banyak kegiatan di luar kan. Nah sedangkan ibu itu kayak jangan ke situ, jangan ke sana, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Padahal ketika saya kan udah besar kan. Jadi saya itu walaupun sedikit sudah tahu baik dan buruknya untuk saya depannya itu gimana. Tapi ibu tetap saja tidak membiarkan saya untuk bereksplorasi sendiri gitu. Jadi saya itu lebih senang ke bapak, karena kalau izin dari bapak itu misalkan contoh Pak saya mau kesini sama teman-teman gitu kan, mau ke gunung sama teman-teman, asal bapak tahu sama siapa dan waktunya kapan, asal jelas dan aman, bapak ini mengizinkan saya untuk pergi, nggak sama ibu. Tapi adiknya merasa ibunya sering melarang gitu. Iya. Kalau adik yang kedua? Ya, saya juga merasa kayak sama kayak kakak kan. Kalau sama bapak tuh lebih mudah kalau mau kemana-mana gitu. Kalau sama ibu tuh pasti dimarahin lah, izin lah gitu lah. Terus kalau bapak tuh selalu tahu siapa teman-teman itu pergi, pasti langsung diizinin. Kalau sama ibu tuh pasti dikasih waktu batas gitu nanti. Cuma kayak berapa jam aja. Jadi kita kan bepergian kan, pasti tidak waktu lah. Nggak terlalu tapi pasti dimarahin terus sama ibu. Maka jangan kayak ibu. Bagaimana kalau menurut pandangan bapak? Kan saya sudah muda ya Bu, jadinya saya pernah merasakan seperti anak-anak ini di masa muda kan perlu relasi, perlu pertemanan yang banyak, dan perlu mengekspor banyak kegiatan dengan kawan-kawan. Dan juga kalau di rumah kan mereka pasti suntuk, dan seperti anak yang kedua kita kan belum kuliah dan juga belum kerja juga kan. Jadinya kalau di rumah terus pasti bosan, jadi dia perlu keluar supaya tidak stres. Dan mungkin siapa tahu kan dia keluar ini mencari relasi, dan siapa tahu mau kuliah dan cari teman yang banyak supaya pertemanan. Dan siapa tahu kan kalau banyak kawan juga relasinya banyak kan, siapa tahu kawannya ini tadi menawarkan kerjaan kepada dia. Nah di situ saya juga salah satu alasan saya mengizinkan mereka keluar, dan asal jelas ini tadi Bu, saya mengizinkan, nah boleh-boleh saja asal izin dan tepat waktu yang ketika pamit ini tadi.
Berarti kalau bapaknya nggak apa-apa gitu mau jalan asalkan itu izin tepat waktu asal masih positif ya Pak? Iya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Sebenarnya sih Bu, saya nggak ngizinin, bukan nggak ngizinin, tapi saya itu lebih ke kayak mengurangi mereka untuk keluar. Kalau izin sih, kalau jelas, kalau misalnya sama siapa dijemput itu saya biarin, tapi kalau untuk pulang malam itu saya nggak ngizinin, soalnya bukan tanpa alasan, tapi sebagai perempuan sebenarnya nggak baik sih kalau keluar malam, misalnya kalau keluarnya terlalu lama itu saya lebih merasa aman kalau anak-anak itu di rumah. Jadi kalau ibunya itu sebenarnya lebih merasa mampu anaknya itu di rumah, apalagi kan perempuan gitu kan, takutnya ada apa-apa di luar. Kan kalau perempuan rawan masalah itu kan kalau di luar. Iya. Ya, jadi bagaimana kalau menurut adiknya? Tapi kalau di rumah terus itu ibu tuh sering marah-marah mbak. Kalau marah-marahnya kayak gimana gitu? Ya kayak ngomong-ngomong gitu. Jadi kuping tuh budek bener gitu kan dengerin ngomong-ngomong terus. Jadi itu yang membuat itu bosan di rumah. Jadi kan kayak Iya, karena di rumah tuh kan kadang udah beres kan, ada jam beres kan udah kan, tapi kamu di kamar main HP terus kayak terus diomongin sama ibu tuh marah-marah aku main HP terus kan, ngomong sih giliran mana keluar dimarahin, aja kan itu kayak serba salah gitu kalau sama ibu. Kalau sama bapak tuh selagi kami positif udah ya aja gitu apa. Berarti ibunya itu sering marah-marah gitu, itu yang membuat adik-adik kadang betah di rumah gitu. Bagaimana Bu? Jadi saya itu marah-marahnya bukan karena tanpa sebab, tapi karena kan mereka itu udah benar bantuin beres-beres rumah. Tapi maksud saya kalau udah beres-beres rumah, atau kan mereka nih bisa main hatinya malam, atau kan kalau siang itu suami saya kerja, jadi saya itu merasa sepi gitu. Nah padahal anak-anak lagi di rumah, kalau mereka nggak keluar. Jadi maksud saya itu kalau udah selesai urusan rumah itu kumpul, aku cerita. Kan anak perempuan harusnya lebih terbuka sama ibu. Berarti ibunya merasa sepi karena anak-anak kalau habis berberes itu langsung masuk ke kamar masing-masing gitu, nggak pernah kumpul dengan ibu. Iya. Sedangkan sama bapaknya kalau malam kumpul bercanda ria gitu. Iya. Jadi ada kenapa gitu kalau habis beres-beres itu nggak mau ngobrol-ngobrol dulu sama ibunya, kenapa langsung masuk kamar gitu, ibunya kesepian jadinya. sebenarnya itu bukan nggak mau ngobrol sama ibu ya, tapi karena ibu itu sering ngomel, sering marah-marah, jadi ada rasa ketakutan gitu sama ibu, jadi nggak terlalu dekat-dekat sama ibu. Jadi daripada diomelin gitu nanti masuk kamar gitu. Mending jauh aja. Jadi adiknya takut dimarahi gitu, daripada diomelin mending main HP di kamar gitu. Jadi Bapak sebagai kepala rumah tangga bagaimana Pak menurut Bapak? Saya di sini kan sebagai kepala keluarga, salah juga sih Mbak sudah mengizinkan anak-anak saya tanpa kompromi dulu pada ibu. Saya juga memperhatikan sebagai ibu sayang sekali dengan anak-anak perempuan, dan saya ini juga sebagai laki-laki selalu sayang sekali nih kepada anak-anak sehingga tidak mempedulikan atau menghancurkan perasaan istri saya sendiri. Saya mohon maaf. Tadi bapaknya sudah menyadari gitu, dan insya Allah akan menjaga hati istri. Iya, Ibu. Misal apapun ada permasalahan dan ada masalah dari anak dan istri saya sendiri, saya akan berusaha untuk ngobrol terlebih dahulu kepada istri saya. Bagaimana Bu? Jadi saya juga menyadari kalau mungkin dari sifat anak-anak yang kurang terbuka terhadap saya itu mungkin gara-gara saya sering marah-marah. Jadi nanti saya menyadari bahwa saya sering marah-marah itu nanti saya akan berubah sifat saya gitu, biar anak-anak lebih terbuka terhadap saya. Oh, jadi ibunya sudah menyadari gitu, nanti nggak bakal marah-marah lagi. Bagaimana untuk adiknya? Ya, kami juga minta maaf sama ibu karena kami lebih dekat ke bapak daripada ibu. Padahal sebagai perempuan harusnya lebih dekat sama ibu daripada bapak kan. Jadi mungkin kedepannya kami lebih terbuka juga sama ibu. Nah, tadi adiknya juga sudah menyadari ya, ibunya marah-marah itu bukan karena dia gak sayang atau gimana gitu, karena ibunya merasa kesepian, karena anak-anaknya lebih dekat kepada bapaknya gitu, padahal dia melarang-larang gitu kan, bukan cuma melarang-larang saja, ibunya khawatir pada anak-anaknya, takut terjadi apa-apa di luar kalau keluyuran terus, kalau jalan terus gitu ya. Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Nah, sebelum itu boleh untuk ibu atau bapak adik-adiknya menyampaikan pesan dan kesan dari sesi coaching kita hari ini. Mungkin dari bapaknya boleh menyampaikan kesannya. Baiklah, izin
untuk menyampaikan pesannya pada konseling yang telah dilaksanakan ini. Sangat gembira Bu sudah melaksanakan konseling keluarga pada kali ini karena kami sudah memiliki keterbukaan satu sama lain dan sudah menyadari kesalahan kami masing-masing. Untuk pesannya boleh disampaikan dulu. Sebelumnya terima kasih Bu. Pesannya sih semoga kedepannya kami juga jadi keluarga yang lebih terbuka, anak-anak juga lebih terbuka terhadap saya, dan untuk Bapak juga lebih kompromi dulu kalau ada apa-apa. Mungkin itu saja sih. Oke, baik. Sudah selesai acara konseling keluarga kita pada hari ini. Semoga keluarga Bapak, Ibu, dan adik-adik menjadi lebih terbuka lagi ya. Dan semoga kedepannya lebih harmonis lagi. Sebelum mengakhiri acara konseling kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ibu, Bapak, dan adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi